Pura Badung itu sendiri sebetulnya sudah ada jauh sebelum perusahaan ada di sana. Pada saat Pura Badung itu diperbaiki, Pura Blong Badung Pura Blong Badung. Nah itu mereka di Subak Lama masalahnya, nama puranya Pura Blong Badung. Pada saat awal itu diperbaiki sekitar tahun 2012, Penumpang Pura sudah minta izin kepada pihak CDS pada saat itu dan memang diberikan tempat itu untuk dijadikan pura. Jadi pihak CDS memang mengizinkan itu untuk dibangun menjadi pura. Dalam hal ini dulu ada satu pilihan kemudian dilengkapi dengan satu pilihan lagi sehingga bisa dipasangin tembok penyengker dan jadi nah itu terwujudlah bangunan pura seperti yang ada sekarang. Karena pura itu sudah jadi, sudah ada dari dulu. Di tahun 2024 kemarin mengajukan permohonan hibah, dan itu pun permohonan hibah sudah disampaikan juga kepada kita di desa adat, kelurahan, kecamatan bahwa memang pura itu sudah memiliki SKT, surat keterangan terdaftar di Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung. Izin pimpinan tidak berkabinet. Yang pertama tadi terkait dengan Pura Blong Badung yang sudah punya SKT hingga mendapatkan dana hibah dari pemerintah Provinsi Bali, ini dilarang pembangunan proses renovasi ini dilarang oleh pihak PT Jimbaran Hijau. Padahal secara sejarah tempat itu diizinkan digunakan oleh kelompok kami oleh PT CDS sebelumnya. Pengakuan ini kami dapatkan bukan hanya dari kelompok kami, tetapi juga dari salah seorang yang sudah pensiun dari PT CDS, legalnya PT CDS dulu, yang memang secara penuh kesadaran pengakuan sejujurnya mengatakan memang sudah menyerahkan tempat itu untuk menjadi untuk bangunan yang diperbaiki pada saat itu menjadi Pura yang memang sebelumnya sudah ada tinggi di sana. Nah karena tidak diizinkan membangun inilah warga kami harus menyampaikan laporan tentang kejadian ini kepada kami di desa adat. Kemudian kami teruskan sampai ke Marisade, juga kami sudah pernah melaporkan ke hadir ke Pansus untuk menyampaikan persoalan ini, dan Pansus mengatakan kita hadir bersama-sama. Hari ini kita hadir bersama-sama, walaupun mohon maaf ya dari pimpinan Sami, hari ini kami di Jimbaran sebetulnya sedang dalam acara Musabur Isin. Ini yang Musabur Isin di Purwomoyen. Tadi kami yang hadir di pengusahaan di bos, lanjut langsung yang muncul begini. Nah karena baru-barunya persoalan hibah ini, kemarin 2 hari yang lalu kami mediasi di kantor kelurahan Jimbaran untuk bisa ada jalan keluar bagaimana dana hibah ini bisa tereksekusi dengan baik sehingga pertanggungjawabannya bisa dibuat. Namun kemarin pun mediasinya dan membuahkan hasil. Yang pertama, yang kedua terkait dengan lahan-lahan yang ada HGB-nya sekarang di PT Jimbaran Hijau ini, kami mohon kepada Pansus untuk segera melakukan cross check terhadap HGB ini, karena sesungguhnya tahun 2014 kami di Desa Adat Jimbaran menyelenggarakan paruman terkait aset. Diputuskan bahwa dalam paruman itu ke depan siapapun yang menjadi pimpinan di Desa Jimbaran dan Kelurahan Jimbaran tidak boleh memberikan izin perpanjangan SHGB. Jadi dari bawah supaya tidak ada tanda tangan pejabat di Jimbaran untuk perpanjangan SHGB atas nama PT Jimbaran Hijau dan PT apapun di wilayah pembinaan Desa Adat Jimbaran. Itu keputusan Paruman Agung Desa tahun 2014. Oleh karena itu ketika sekarang mereka mengatakan ini SHGB, seharusnya kalau hak pengelolaan lahan pertama kali atau hak guna bangunan pertama kali didapatkan di tahun 1994 selama 25 tahun, maka di tahun 2019 semuanya harusnya sudah berakhir. Nah bagaimana tanpa keterlibatan kami di desa adat, kelurahan dan aparat terbawah
SHGB ini bisa diperpanjang. Mohon kepada Pansus untuk segera menindaklanjuti aduan dan aspirasi kami ini sehingga kita mendapatkan data yang sebenarnya clear, terbuka kepada publik. Kenapa kami harus sampaikan ke Pansus ini? Secara persuasif di tahun 2021 ketika yang pertama kalinya kami sudah mengurati pihak PT untuk memberikan pertandingan, kemudian menunjukkan SHGB itu mana saja yang masih berlaku, mana yang akan berakhir dan mana yang harus kita bicarakan. Tetapi surat kami tidak pernah diberi. Nah, beberapa kali kami lakukan berbagai macam pendekatan berbicara di Barat Hijau, mereka baik-baik saja, selalu berbicara selalu baik dengan kita, tetapi hal-hal yang sangat signifikan yang harusnya dibahas tidak pernah kita diajak membahas. Akhirnya kami mendengar bahwa beberapa SHGB sudah diperpanjang. Nah, ini yang membuat kita sebagai penjuru di desa dan Jimbaran ini merasa harkat dan martabat desa adat itu sama sekali tidak dihargai. Karena apa? Karena di tahun 1994 tanah-tanah itu dengan fosil-fosil yang nanti bisa dilihat dari teknik sumur kita itu diserahkan oleh desa kita pada saat itu Pak Boyan Raymond kepada PT CTS untuk di-SHGB kan, bukan jual beli. Karena apa? Karena yang diberikan ke desa adat waktu itu hanya punya sebesar 35 juta untuk luasan tanah kurang lebih 31 hektar. Ini tidak masuk akal karena bisa ditanyakan lebih ke Pak Bino berapa dia beli tanah di sana pada saat itu. Kalau luasan 31 hektar di